Halo teman-teman, balik lagi sama gue Yuda di acara podcast Ngobrolin Kerjaan. Pokoknya sehat-sehat terus buat semua, berkah selalu, dan sukses selalu. Oke, nah kali ini episode kita selalu menarik kayaknya. Jadi ini saya punya satu sosok, beliau ini sebutnya adalah building maintenance gitu. Jadi nanti spesifik pekerjaannya apa aja, ranahnya bagaimana, dia di lapangan, kita langsung aja. Gua punya Hendrik. Iya. Sehat Hendrik ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Hendrik. Ya. Menarik nih ya pekerjaan lo building maintenance nih. Kan building itu ya luas ya Hendrik ya, semua ya, ada semua komponen di dalamnya. Nah, kita pengen tahu nih gitu apa pekerjaan lo seperti apa. Namun sebelum ke sana boleh cerita dikit dong, lo background lo gimana, Ndrik? Gitu. Kalau background mah awalnya sih nggak ngerti ya, nggak ngerti dari pekerjaan maintenance gitu kan ya. Ya karena apa? Dari nggak ada bidang kerjaan lain ya kan. Akhirnya saya terjun ke situ tuh. Coba-coba dari awal yang nggak ngerti apa-apa tuh, kayak listrik nggak ngerti ya kan, terus kayak mesin juga nggak ngerti kan gitu, elektrikal gitu nggak ngerti. Jadi benar-benar dari nol tuh, saya ngikut. Awalnya sih saya ngikut dari abang saya dulu tuh, diajak ngikut di pertama sih mekanik proyek dulu saya. Mekanik proyek dikasih tahu ini 3 pas gitu kan. Ini cara kerjanya itu berbeda-beda harus gitu kan. Oh ini ngomongin listrik ya berarti ya? Listrik, ya. Nah situ saya belajar, terus cara ngonek yang ada strumnya, pas lagi strumnya nggak ada juga diajarin gitu. Yang awalnya kita harus ngoneknya yang mana dulu nih? Kalau yang ada strumnya kita nol dulu, pasang baru powernya gitu. Kalau untuk nyopot strumnya dulu, yang aliran strumnya dulu, baru yang nol gitu. Malah dibalik. Gitu. Ini teknis nih ya. Jadi pertama kali emang diajak kakak tadi ya. Diajak kakak. Kakak tuh udah duluan ya, udah senior lah dia ya, gitu. Bidangnya tapi sama ya maksudnya, maintenance juga ya. Iya sama. Oke. Nah, kuliah gimana, Rick? Dulu kuliah apa lo? Udah enggak. Oh enggak. Udah enggak. Tapi sempat kuliah maksudnya? Udah enggak sih. Oh udah enggak. Oke. Berarti memang ini kayak lo start tiba-tiba pokoknya diajak ada opportunity ya dari kakak tadi, terus lu mulai dikenalin semua tekniknya. Itu berarti waktu itu handle apa tuh pertama kali? Yang pertama kali sih pas diajak tuh suruh ini ngerakit panel. Oh, panel listrik? Iya. Oke. Di situ diajarin sama dia gini-gini nih caranya gitu kan. Nah, nanti pas udah jadi rangkaian MCB-nya di dalam panel gitu kan. Kita pasang, baru tuh dari sumbernya tuh, dari gardu gitu kan, baru dimasukin situ, gitu. Oh, oke. Oh ini panel berarti yang kita suka ngeliat di tembok ada kotak gitu ya, itu ya panel listrik yang dimaksud itu ya. Jadi itu buat distribusiin listrik yang dari sumbernya di sana gitu, oke. Nah kalau di proyek itu tuh, maintenance gitu tuh, kita untuk sediain power pekerja tuh, kayak stop kontak gitu kan. Dia buat makanya buat ngebobok gitu kan ya. Kalau malam penerangan gitu kan, lampu HPIT lah tuh yang terang banget tuh. Gitu. Terus dari situ tuh pernah tuh saya punya kesalahan tuh. Wah, ini menarik nih, ada cerita menarik nih Hendrik nih. Gimana nih ceritanya? Nih, jadi ekskavatornya itu tuh ngegali buat biotek. Oke, oh ini ngomonginnya ekskavator nih ya berarti. Ya, dia ngegali untuk biotek tuh. Nah, itu kabel saya ngeganggu buat aksesnya dia tuh, buat ngegalinya itu. Oke, ini kabel yang diinstal ya lagi. Oke. Dia operator ekskavatornya tuh belum ada koordinasi tuh, mau ada galian kayak gitu. Nah, dia main nyangkul-nyangkul aja tuh. Ya kan? Terus tiba-tiba tuh keneknya kali ya, keneknya gitu, manggil kan ke teknisinya gitu, mekaniknya. Itu kabel ngeganggu gitu kan. Nah saya ngeliat tuh, wah udah digali kayak gitu dong, panik tuh saya kan ya. Mau nyari sumber yang mana dulu nih gitu kan ya. Ini kali nih saya potong, ternyata salah motong. Oh, waduh salah motong. Terus apa yang terjadi, Rick? Meledak kabel.
tangan kelempar. Tapi lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Safety juga sih, tangan safety. Iya. Itu karetnya benar-benar safety banget. Oh iya, karena lu handle-nya ada karet itu ya buat ngeredam si listrik. Kalau nggak lu kelar, Hendrik. Udah. Itu sampai tangan lumer. Lumer karena tegangan Iya, tinggi. tegangan tinggi. Itu 3 pasalnya itu. Oke. Beradu. Tar dulu, Hendrik. Ini ngomongin tegangan listrik nih ya. Oke, ini emang agak teknis nih teman-teman, tapi nanti biar tahu lah ya gitu ya keseluruhan ya gitu. Ini kan Hendrik ini startnya dia megang instalasi listrik ya gitu ya, Hendrik ya. Itu tegangan listrik itu ada ininya nggak sih, Hendrik? Ada macam-macamnya nggak sih? Apa kayak kategori tegangan yang tinggi apa segala gitu-gitu? Ada dispesifikasiin kategori nggak sih atau gimana sih? Ada sih tahapnya sih ada. Itu kalau tiga pas itu tuh tahapnya beda-beda. Power yang keluarnya itu. Oke. Gitu, dari ya saya juga nggak hafal juga nih ya namanya arti dari R sama S sama T gitu kan. Oke. Nah, setahu saya tuh R sama S sama T itu powernya beda-beda yang keluar gitu. Oke. Makanya tuh kalau kita masang mesin pompa nih, pompa air yang 3 pas itu kalau terbalik itu tuh mesin malah lemot. Oh. Gitu. Oke. Kalau kita masangnya benar, lancar, bagus. Iya. Udah gitu nggak ngedengung. Gitu. Nah itu 3 pas bedain situ. Ini pas ini satuannya atau satuannya pas itu. Oh, oke. Gue baru denger nih kita satuan. Maksudnya kayak selama ini ya listrik voltase ya kan gitu kan ngomonginnya kan terus ampere gitu-gitu ya gitu. Oke. Ini apa ini baru awal dia udah seru nih ini ngomong. Gua agak-agak emang ini juga sih kalau soal tegangan Hendrik ya kayak kalau ada apa-apa kan kita kadang suka pakai sendal jepit gitu ya buat megang listrik atau apa kan gitu kan. Nah, ini Hendrik ini pawangnya. Pawang listrik nih kita hadir ini di sini nih. Oke, terus gimana Hendrik? Perjalanan abis itu lo dikenalin awal-awal instalasi listrik. Terus lo kemana tuh? Lo udah join di tempat lain kah atau masih ikut kakak lo atau gimana? Itu dari proyek situ itu dulu pertama kali itu proyeknya ada di dekat Sosro sih ya. Proyek itu tuh. Nah itu saya ke ini ke ini dulu sih ngikut pemborong. Apa kenapa sorry? Ngikut pemborong listrik. Oh pemborong, ya oke. Nah itu udah rangkap situ tuh ngikut lah ngonek-ngonek kayak instalasi nih lampu gitu kan, stop kontak gitu kan ya. Terus belajar baca gambar gitu tuh. Nah di situ mulai tuh naik tuh di proyek gitu kan ya. Nah, saya cuma ngelamar tuh jadi pelaksana. Ya. Nah, di situ malah saya dapat asisten. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Itu gaji lumayan dah itu di atas UMP. mekanik ya kan, mekanik proyek gitu. Di situ udah berjalan lama tuh. Itu kalau ngikut proyek itu tuh dia ngikut kontrak proyek doang. Kita nggak selalu ngikut dia. Oh. Gitu. Kalau udah kelar proyeknya ya udah kita habis. Per kontrak berarti ya? Iya. Nah, Oke. Habis dari situ saya ngikut apa ya? Oh ini montir motor dulu saya. Montir motor sempat? Sempat. Ini emang berhubungan sama ini nih, mekanik, elektrik, semua electrical semua ya gitu. Itu lama juga tuh Hendrik? Itu sih lumayan sih. Lumayan. Nah, tapi berarti lu belajar dari nol terus tuh ya? Berarti ya? Ya ibaratnya otodidak saya. Iya. Kayak bawa mobil aja tuh, waktu di proyek aja tuh nyoba-nyoba aja bisa. Iya. Nggak ada yang ngajarin. Iya. Nah kalau di mesin motor, emang saya dari zaman sekolah itu tuh senang ngoprek-ngoprek mesin motor. Gitu. Sampai bikin-bikin motor balap gitu kan pernah gitu kan. Udah sampai di situ tuh di bengkel gitu kan. Saya ngelamar lagi di perusahaan Bonafit juga sih, di Bonafit juga. Oke. Nah itu disebut boleh ini nggak proyeknya nggak namanya? Oh nggak usah ya. Itu di Buncit dulu. Oke, di Buncit. Situ saya AC, instalasi AC. Oke. Ikut di pemborong juga tuh. Oke. Kayak AC split wall, split duct. Kalau di itu apartemen mah cuma itu doang kan ya? Iya. Oh ini apartemen ya? Oke. Nah, itu cuma ngonek-ngonek doang sih. Oke. Terus akhirnya saya bisa cuma ngonek-ngonek itu masang instalasi AC doang gitu kan, AC baru gitu kan. Tapi saya nggak bisa servisnya. Oh. Gitu. Karena saya belum ada pengalaman di situ. Nah, situ udah kelar,
Saya ke ini ikut proyek lagi tuh di PIM 2. Oke. Di PIM 2 itu sama AC juga Oke. gitu. Nah, di situ udah ngikut borong itu saya ke mana Chongsi. Nah, itu AC gede. Sentral ya. Iya. AHU gitu kan. Nah, itu pernah kejadian tuh. Ah. Kesetrum saya. Nah, ini nih Hendrik nih. Ini orang sakti dia Sam nih. Ini jadi apa kalau saya lihat dari tadi ini belum selesai nih podcast tapi kayak ini depan saya MacGyver nih. Saya bilang nih, ini urusannya sama kematian semua ini. Gimana tuh kesetrum dulu bisa kesetrum? Itu lagi Ini masang apa sentral nih, AC sentral iya, tadi? cuma Iya. connect power AC Iya. sentral itu tuh buat nanti buat ngaktifin apa AHU-nya itu. Iya. ya kan. Dari awal saya ngonek tuh dari berapa unit itu PLN belum masuk. Oke. Belum masuk. Kalau PLN masuk tuh panel itu ada indikatornya dong. Merah, kuning, sama hijau Iya, ya iya. kan ya. Itu udah nyala tuh kalau Oke. PLN masuk. Oke. Nah, itu pas saya ngonek yang ke unit keberapa tuh ya. Ternyata itu PLN kemarinnya udah ngonek, Oke. udah masuk power. Iya. Nah, saya lihat itu tuh indikatornya nggak nyala. Nah, lo, iya, iya. Saya kira itu belum dikonek Iya, sama iya, iya. orang Belum PLN. ada arus listrik ya. Gitu kan ya. Saya main ngonek aja gitu, power AHU-nya itu. Nah, itu obeng saya kan biasanya saya lilit tuh, pakai solasi tuh. Iya, solasi. Nah, Iya. kalau itu enggak. Langsung plastiknya pegangannya itu. Ya, terus? Itu kesentuh doang, mental saya. Waduh. Untuk ini Hendrik cerita ekstrim semua nih, tapi orangnya masih ada nih, alhamdulillah di sini nih. Lu luar biasa Hendrik, Superman emang gitu. Itu berarti gini Hendrik ya, apa? Instalasi listrik yang gue lihat itu kan di film-film kan suka gitu emang mental gitu. Itu bener Rik? Mental. Benar. Oke. Tapi kalau ada yang bilang kesedot strum itu biasanya groundnya kagak dipasang. Ground itu berarti buat ground yang itu ya Biar kayak nggak ada induksi gitu yes, kan. induksinya ya. Biar nggak bocor juga gitu Oke. strum gitu. Nah itu udah masuk ground kali ya. Saya mental langsung tuh. Nah Itu mental terbang lu mental gitu. mental ke apa? Ke ruangan itu tuh kan mesin AC AHU itu kan kotak tuh dalam ruangan tuh. Nabrak itu saya. lemes. Gue ketawa dosa apa? Langsung lemes tuh. Oke. Untung aja saya safety juga sih. Sepatu udah safety iya. gitu kan. Jadi nggak langsung kena bawah turbin. Kalau bawah itu tuh langsung ya bisa meledak kali itu. Pakaian safety lo itu apa aja, Hendrik berarti? Wear pack gitu, terus helm gitu. Enggak, helm ya. Helm ya. Kalau helm ya. Sepatunya khusus. Khusus safety. Bahannya apa tuh, Hendrik? Sepatunya yang khususnya itu. Dia cuma ini doang tuh kayak model merek-merek terkenal tuh. Boleh sebut. Yang boot gitu ya? Ya, yang itu tuh. Itu emang dia karetnya emang tebal banget sih. Oh, Karet buat ngerendam itunya. Yes. Itu tebal banget itu. Pakai sarung tangan? Kalau itu mah enggak. Aduh, Hendrik. Ini baru dua. Kita belum segmen tengah ini. Saat bisa kita dengar Hendrik mau ini terus nih dia mau menemuin ajal ini dia Hendrik. Terus gimana Hendrik? Maksudnya ya lo tetap merhatiin itu ya safety first kan pastikan kayak gitu-gitu ya. Itu pengalaman saya gitu tuh emang luar biasa banget sih. Itu tangan robek tuh kena ini tuh pintu panel ya kan. Mungkin saya pas mental gitu gini kan ya. Iya, nahan. Pintu panel tuh. Ini robek tapi nggak ada darahnya, nggak keluar, cuman ngebuka doang. Gitu. Waduh, ada lagi tuh ceritanya tuh. Nih. Ya, ternyata tuh kalau kesetrum itu tuh kayak pembuluh darah tuh kayak apa? Kayak ngebekuin gitu langsung. Oh, nah baru tahu kita ya. Oh jadi dia robek kebuka gitu tapi nggak keluar darah gitu. Nggak keluar darah. Tapi lu arus listrik masih ada. Itu mungkin kalau pakai lensa kamera khusus gitu. Kalau itu benar lemes tuh kayak apa? Kayak otak tuh kayak ngeblank dulu tuh. Ngeblank gitu kan, diam dulu kan. Nah udah Tapi lo ngelihat masih normal gitu. Maksudnya bukan yang blackout jadi hitam gitu enggak kan? Enggak. Kunang-kunang doang sih. Oh, kunang-kunang. Oke. Kunang-kunang doang gitu. Oke. Nah, pas bangun gitu. Duduk dulu. Terus orang tim tahu semua. Enggak ada. Kalau itu pada tempat lain. Kan dibagi. Oh, lu sendirian di situ? Iya, sendirian gitu waktu itu. Nah, pas saya Lu sama Tuhan. itu saya nggak sadar tuh. Tangan ngebuka tuh yang apa kulitnya. Tapi obat Cina juga hebat juga loh. Iya. Nggak ada bekas luka.
Bener-bener deh. Ini luar biasa. Ini kayaknya apa segmen kita paling ini. Gua antara mau ketawa takut dosa gitu kan, mau deg-degan tapi dia hebat gitu loh maksudnya. Tapi gue deg-degan dengan ceritanya nih masalahnya. Dari tadi bersinggungan sama nyawa semua. Oke, Dek. Itu lu sembuh pakai obat Cina tuh ya? Itu kakak saya yang ngasih. Kan dulu bapak saya kan kena penyakit gula tuh. Ya kaki kan sampai Oh iya empat iya gitu kan kan iya kalau itu. dibeliin obat Cina tuh. Nah, diperban tuh sama kakak saya tuh. Langsung disiram. Perihnya sampai mules-mules. Berarti mendingan kesetrum. Daripada ini ya. Daripada pakai obat Cina ya. Ya tapi emang ampuh sih. Gue juga dulu cacar apa yang udah stadium berapa tuh udah pokoknya dokter udah bilang wah ini udah parah gitu ya cacar air, cacar api dulu sebutnya. Itu juga pakai obat Cina juga gitu. Obat Cina sama kasih apa tumbukan jagung ya kalau nggak salah buat ngilangin ininya. Gitu. Iya, Rick. Terus apa? Nah, kalau itu kan sebenarnya harus ada lisensi kan, Rick? Lo kan tetap harus punya lisensi kan ya? Maksudnya apa izin bahwa lo memang seorang operation di lapangan gitu kan, orang operation gitu kan. Itu sebenarnya tetap ada kewajiban itu kan ya? Ada lisensi itu. Kalau emang sih kalau itu sih harus ada gitu kan. Tapi karena saya ngikut pemborong waktu itu kan ya. Ya udah metal aja kerja gitu. Yang penting safety aja lo gitu. Iya. Ya udah gitu. Iya. Nah, di situ tuh saya dapat lagi tuh proyek daerah Cikarang. Itu daerah Delta Mas tuh ya. Di situ tuh perusahaan besar lah gitu kan ya. Sebenarnya sih kalau soal proyek perusahaan itu sih banyak gitu kan ya. Tapi yang kerjaan yang ini juga ada bencana alam juga, sama gaib juga ada situ. Wah, ini dia. Ini kita isinya bencana alam. Gimana, Rick? Di Delta Mas itu mekanik juga. Ini buat apa nih? Ngerjainnya apa nih? Kalau itu mah semuanya. Kayak kompresor gitu kan. Kalau misalnya itu dulu pas lagi masih lapangan itu kayak genset, genset gitu kan ya. Terus apa tuh TC tuh. TC mau ngejig ya kan dia mau naikin gitu kan ya. Nah, kita TC tuh apa, Andrik? TC itu yang buat alat berat gitu kan, buat ngangkat gitu. Oh, oke. Nah, itu kita nyiapin ini buat kebutuhannya dia. Kayak misalnya powernya dia tuh buat ngendalin mesinnya dia itu, operatornya gitu. Kayak powernya tuh, dia juga tegangan tinggi tuh. Itu powernya dia tuh cuma sendiri dong panel, nggak boleh nyatu sama pekerja yang lain tuh. Kayak misalnya subkontrak buat kerja gitu, enggak. Gitu. Dia sendiri gitu. Nah, kalau di sana pernah tuh kejadian tuh ini eksavator tuh mau ngabisin pohon. Namanya pohon kapuk ya. Kalau orang Sunda bilangnya pohon randu. Gitu. Itu dia pohonnya mah segini lah kecil ya. Nah, eksavatornya itu ngerubuhin. Tapi mesin mati, langsung mati. Mesin ekskavator ya? Langsung mati. Nah, diganti lagi tuh. Pakai yang baru yang gres yang long. Kukunya malah patah. Kuku bucketnya. Itu yang gininya ya? Yang buat apa ngambil apa yang belalainya itunya, forknya gitu ya. Nah, karena itu nggak bisa ya kan. Ya udah kira itu dijadiin taman, geser lagi. Jadi ngerubah struktur instalasi juga. Kayak hidran gitu kan. Terus kayak apa? Untuk PLN juga gitu kan gitu. Di situ. Kalau di situ saya masih pelaksana tuh. Masih pelaksana. Pas dari situ sempat udah kelar tuh kerja dari situ tuh ya. Udah 3 tahunan di perusahaan itu nganggur tuh. Ngelamar sini nggak dapet, ngelamar sana nggak dapet gitu kan. Nganggur 6 bulan misalnya. 6 bulan. Terus ada yang nawarin untuk tetangga kakak saya sih yang di Kemayoran tuh. Lu mau kerja nggak nih, ada lowongan dia bilang gitu. Nah, ini apa? Engineering gitu. Ya. Udah om, nggak apa-apa gitu kan. Udah siapin lamarannya, udah ada. Gitu. Udah besok berangkat, oke gitu. Udah berangkat pagi-pagi. Saya di interview dong sama usernya gitu kan ya. Ngasih lamaran, dia buka berkas saya, kaget dia. Kok Pak Kamarinya
kontraktor semua Ya, gitu ya, kan ya. ya. Tuh. Dia langsung ngegas kayak gini. Tapi saya cuma bisa gaji kamu UMR doang, nggak bisa lebih dia bilang gitu. Ya namanya kerjaan kan ya. Iya. Selagi di depan mata ada Peluang, tawaran ya, gitu, ya. peluang gitu kan, saya terima aja gitu. Oke. Nah, itu di perusahaan itu cuma perawatan gedung doang. Beda sama kontraktor. Iya. Oh, jadi ini perjalanannya ceritanya nih. Ya. Alhamdulillah masuk juga akhirnya dia di gedung ini. Dari tadi gue tegang banget soalnya. Kayak podcast misteri kita. Boleh. Kayak boleh nih nanti Sam nih bikin ini sampai profesi tapi ada misteri apa di dalamnya gitu. Asli nih menarik nih Hendrik nih. Oke nih Joy nih ceritanya nih ya. Gitu. Jadi building maintenance nih, ya kan. Kalau itu awal pertama saya di tempat unit itu boleh disebut di Apa? Ancol. Oh, di Ancol. Ancol. Oke. Di situ saya di interview lagi sih sama orang Ancol gitu kan ya. Bisa apa. Saya juga bingung mau ngomong bisa apa gitu kan. Saya ya. bisa nyembuhin penyakit. Tapi semuanya di bidang saya alhamdulillah Iya, gitu bisa kan. ya. jalanin ya. Tapi di situ kamu bisa ini. Saya bilang bisa gitu kan. Kamu bisa ini, bisa. Nah, dia nyebut AC bisa, pemasang baru bisa. Perawatan saya belum ngerti gitu Iya, kan. oke, Gitu doang. oke. Gitu kan. Sama ditanya telepon gitu kan. Gitu. Jaringan telepon gitu. Tapi ngelas bisa. Dulu pernah pengalaman jadi welder hidran gitu kan. ya. Oh, yaudah itu aja saya masukin itu ya dia bilang gitu kan. Yaudah nggak apa-apa gitu. Nah, diajak keliling sama dia. Saya baru tahu tuh pekerjaan maintenance gedung itu tuh cuman kontrol tiap hari tuh ngecek Iya. gitu kan. Kayak ngecek mesin air gitu kan. Terus ngecek AC gitu. Terus kalau misalnya ada yang gipsum bolong ditambel Iya, gitu. iya. Ya kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya juga udah nggak sampai turun secara apa ya, kayak mungkin lu tetap orang operation tapi nggak yang turun ke lapangan sampai lu waktu ke kontraktor kan gitu, beda kan. Ini kan lu supervise kan, kontrol kan ya kan gitu istilah. Kecuali ada harus action apa lu langsung gerak tuh ya, misalnya ada kesalahan, ada atau ada isu di mesin, salah satu mesin gitu. Oke. Menarik nih gitu. Terus apa tuh namanya? Berarti lu emang sebenarnya Hendrik ya, lu jalan sekarang ini ini memang jadi passion lu di dunia, mau itu electrical, mau itu apa building maintenance atau apapun itu, lu emang passion ini emang di sini atau memang sebenarnya lu punya apa nih, punya di pikiran lu punya mau yang lu tuju apa sih sebenarnya gitu? Kalau dulu mah yang tujuan saya pengen ngebagiin orang tua doang gitu kan. Yes, ini mulia nih. Kalau itu mah Ini harus nih, ini contoh nih. kalau itu pasti semua anak pasti ada Iya, pakainya gitu kan ya. pasti. Tapi kita dari ekonomi ya kan, dari usaha kita tuh basic kita cuma sampai sini. Ya mau apa lagi gitu kan ya. Ya udah kita jalanin yang ada aja gitu kan. Dulu saya pernah kerja di restoran tapi kayak basic saya bukan di situ. Oh, gitu. passionnya juga bukan di situ ya. Oke. Jadi nggak nyaman. Gitu. Iya. Oke. Udah cabut dari situ tuh. Udah saya bertahan di kerjaan teknik itu tuh sampai sekarang masih bertahan aja, nggak ada bosan-bosannya gitu kan. Iya. Kayak misalnya nih, kayak sekarang ini kan saya kan perawatan gedung tuh kan. Kadang-kadang ada yang nawarin, nih ada kerjaan nih gitu kan. Ya pasti ada hasilnya kan dari situ kan ya. Beda dari PT kita gitu kan. Di luar kerja kita gitu kan di situ. Lumayan lah di situ lah. Ada penghasilan sampingan lah gitu kan. Iya, side job ya. Selama nggak ganggu jam di sana kan gitu kan. Iya. Yang penting kan kita bisa milih hari gitu kan. Kadang-kadang sehabis kerja ke tempat dia gitu. Iya. Oke. Iya sih benar, Rick. Maksudnya gue dengar perjalanan lo nih ya, kasarannya gue belum banyak pertanyaan juga ke lo, Rick, tapi lo udah menceritakan ya emang kompleks banget, lo semua udah lewatin, Rick. Iya. Ya kan, semua udah lewatin sampai akhirnya di posisi sekarang yang lo emang ya udah lo supervisi aja buat ngontrol gedung kan gitu kan istilahnya kan gitu. Oke. Berarti tadi apa detailnya tuh seorang building maintenance itu
yang lo urus itu tadi kurang lebih ada apa tadi misalnya mesin air ya, AC ya, AC, Hendrik ya. Terus gipsum yang jebol gitu ya. Instalasi listriknya juga termasuk ya berarti lo perhatiin sama. ya. Kalau sekarang nih, kalau yang di sini beda sama yang di sana Ancol kan sini. Sini kita ngerawat apa? Genset juga. Oh, genset juga, oke. Kayak ngontrol solar gitu kan. Terus aki gitu kan. Kalau kita lagi manasin mesin, kita ngecek itunya tuh ampernya gitu kan, frekuensinya gitu kan, di situ. Oke. Jadi apa sebenarnya pokoknya lo in general satu gedung itu lo handle aja gitu ya. Lo ada berapa? Nggak, saya semua. Iya, maksudnya lo ada berapa orang dari timnya? Kalau sekarang ini ada 5 orang. 5 orang, gitu. oke. Kita tuh ada shiftnya sih. Oh, ada shiftnya ya tetap ya. Jadi 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam gitu. Ada liburnya kapan lo, Rick? Liburnya emang nggak tentu. Oh, oke. Kadang di Senin, di hari biasa kadang tuh bisa ketemu nih kayak sekarang. Iya. Oh, ini kebetulan lagi libur lo ya? Iya, karena kan kalau misalnya building misalnya itu kan apa ya, orang kan butuh servisnya itu kan setiap hari ya gitu ya. Maksudnya kalau ada apa-apa kan pasti ada komplain apa gitu-gitu. Lu kan termasuk handle itu kan, Hendrik ya gitu ya istilahnya ya. Kalau ada komplainan dia langsung jalan gitu kan. Iya. Nemuin gitu kan. Ada masalah apa gitu kan ya. Contohnya kayak misalnya strum tiba-tiba hilang gitu kan. Ini stop kontaknya kok nggak bisa gitu. Iya. Komputer saya nggak hidup gitu kan ya. Iya. Ya paling itu dari stop kontaknya kayak dalamnya tuh yang kuningannya itu tuh renggang gitu kan. Itu paling kita akalin aja tuh. Kita rapetin lagi, bisa lagi. Oke. Nah, Hendrik, di tempat lo yang sekarang, yang lo handle maintenance-nya, building-nya itu, tiap hari ada komplain nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak tiap hari. Kalau yang sekarang ini nih, kalau dibandingin sama yang sebelumnya itu, malah banyakan yang sebelumnya. Oke. Gitu. Kalau yang ini kan, paling kalau yang masuk malamnya ini nih, paling keliling gitu kan. Kalau misalnya lampu samping gedung tuh kalau ada yang mati, difoto gitu kan, kirim ke grup gitu kan. Besoknya teman kita yang masuk pagi yang ganti lampu gitu kan. Gitu. Nah kalau jadi yang pagi itu terima komplainan tuh dari yang malam doang. Oh, gitu. Ya yang handle nanti yang pagi itu ya. Iya, si pagi. Jadi ada berapa tuh? 3 shift ya? Iya, 3 shift ya, 24 jam tuh kan, non-stop kan? Iya kan? Oke. Nah, lu sering kebagian di shift mana, Hendrik? Lu sering kebagian di shift mana? Semuanya dapet. Kayaknya kalau malam ke pagi itu ini ya, lu satu shift itu berapa orang berarti? Satu shift itu cuma satu doang. Satu doang? Satu doang. Berarti lu sendiri tuh kalau dapat dari yang malam ke pagi, ke subuh misalnya gitu. Lu sendiri tuh, sendirian? Kalau yang malam sendiri. Nah, kalau yang pagi itu bisa ketemu berapa? 2 orang. Terus misalnya jalan ke siang tuh ketemu lagi masuk siang tuh jadi masuk siang jadi 3 orang gitu. Oke. Yang malam doang sendirian. Oh, malam sendirian. Ya. Lu suka ini ya, suka berusaha untuk tidak malam gitu karena sendirian. Enggak juga. Tapi enggak lah ya, maksudnya kan kayak gitu kan ya lu istilahnya emang niat kerja ya. Insya Allah mah aman ya, nggak ada apa-apa juga kan gitu kan walaupun shift malam lu sendirian gitu kasarannya. Tapi kalau maintenance ini masih lebih enak sih, lebih enak dibandingin yang mekanik proyek gitu kan. Oh iya. Kalau mekanik proyek kan ya itu masalahnya lu dari awal cerita juga udah kecelakaan semua. Ada aja ya. Maksudnya ya, iya maksudnya lu udah ngelewatin tahap itu nih gitu. Makanya tadi ya gue salut lu konsisten walaupun lu sempat tadi cerita ada nganggur ya, terus lu ada coba ke restoran apa, tapi lu balik lagi ke dunia lo ini gitu ya. Berarti lu emang udah passion jalanin ini kan gitu kan kasarannya kan. Ya kemampuannya di situ. Iya, kemampuannya di situ gitu. Nah, ya itu teman-teman nih. Ya Hendrik ini bisa jadi referensi juga ya. Maksudnya ketika ngerasain sesuatu yang emang mau dikejar, terus apa ada pasti naik turun ada Hendrik ya, semuanya naik turun. Terus tiba-tiba kayak Hendrik tadi misalnya dari per kontrak kerja aja sampai dia sekarang in-house gitu ya. Dulu kalau misalnya nggak ada kontrak kerja ya kosong Hendrik ya kasarannya kan gitu kan. Terus apalagi Hendrik juga berkeluarga, pasti kan udah berpikir gitu kan. Nanti anak istri gimana gitu, pasti ada pikiran juga pasti di situ gitu. Cuma memang Hendrik karena konsisten ya udah terjawab semua. Akhirnya sekarang in-house ya Hendrik ya, udah alhamdulillah ya gitu. Itu ya ini inspirasi banget lah ceritanya gitu. Jadi di sini tujuan kita juga mau ngasih tahu bahwa seorang building maintenance ini pun juga ya ini happy aja nih mukanya nih kan gitu kan ya kan aman gitu Hendrik ya gitu. Jadi pekerjaan yang
bisa dipilih juga nanti gitu sama teman-teman juga ya gitu, karena dengar dari ceritanya tadi gitu. Oke. Drake, berarti kalau sekarang ya udah lu udah alhamdulillah salary bulanan ya berarti ya gitu. Nah, kalau misalnya jenjang karir ya gitu ya. Kan pasti kan kalau salary itu kan ngikutin jenjang karir ya kan Drake ya gitu. Berarti kalau di building maintenance ini berarti jenjang karirnya gimana Rick? Pertama lo masuk misalnya eksekutif, terus senior naik manager, naik head atau gimana, itu gimana kalau pembagiannya di sini? Kalau itu saya kurang tahu juga sih ya. Tapi tergantung dari ini juga sih, dari atasannya juga. Oh, ya. Menilai gitu kan, menilai. Kalau sekarang mah kalau namanya apa absensi mah udah wajar ya kan, menilai gitu kan. Yang penting mah ngambil tindakan untuk dalam permasalahan itu. Gitu. Paling dia nilainya dari situ. Oke. Berarti di atas lu manajer sebutnya apa, Dik? Kalau di atas lu? Supervisor. Di atas supervisor? Baru BM. Oh, building manager ya? Oh iya, BM tuh building manager. Oke, berarti jenjangnya itu ya semuanya. Tapi kan kalau apa? Berarti lu memungkinkan juga ya dari posisi lo ini nanti buat jadi building manager, memungkinkan kan? Insya Allah. Iya kan, memungkinkan. Maksudnya itu bisa nyambung kan ke sana kan? Karena kan nguasain isi semua gedung kan, building manager kan harus ngontrol kan semua kan keperluan gedung apa aja gitu kan. Ya paling nanti tambahannya mungkin apa operation cost apa mungkin lo harus pikirin ya kan. Kalau sekarang kan nggak mikirin ya Hendrik ya. Sekarang pokoknya gedung aman aja gua. Ya kan gua make sure aman nih gitu istilahnya. Oke. Terus apa ada nggak sih Hendrik apa kegiatan lainnya lagi maksudnya di building maintenance ini yang mungkin kita juga belum dengar nih Hendrik kira-kira gitu loh. Ada pekerjaan lo di luar itu nggak, maksudnya selain cuma hanya supervise kondisi instrumen yang takutnya nanti kalau ada rusak lo harus ada action. Ada lagi nggak sih pekerjaan itu? Apa lo harus reporting juga atau apa gitu Hendrik? Ada sih sebenarnya, ada gitu. Kalau misalnya dari teman-teman saya yang saya perhatiin itu teman-teman saya itu dari dalam pekerjaannya itu di luar jam kerja kayak jam libur gitu, dia biasanya tuh ada pekerjaan yang kayak servis AC gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau saya enggak. Oh ini maksudnya ngomongin berarti banyak juga yang side job gitu, tiba-tiba jadi servis AC atau apa gitu. Servis AC gitu. Okay. Paling dia nyari sampingnya tuh dari luar jam kerjanya itu paling servis AC gitu kan, paling sih yang orang kantor gitu kan. Kayak misalnya nawarin, Bang AC gue kayak gini-gini nih, lu bisa nggak Bang gitu kan. Paling itu, tapi kalau saya nggak pernah ngambil. Padahal tawaran banyak. Oke. Padahal saya bisa, tapi saya nggak pernah ngambil ya, karena gimana ya, jarak rumah saya sih ke kantor tuh jauh gitu. Paling saya ngambil itu tuh yang bawaannya tuh yang gampang. Kayak misalnya tuh dari orang kantor pernah ngeliat ngoprek-ngoprek motor gitu kan, saya kan di sana gitu kan. Tawarin, lu bisa nggak ngecek motor tua gua gitu di rumah? Bisa Pak. Gitu kan. Udah ke rumah gua. Gitu. Oke. Malah itu yang saya ambil malah mesin motor. Iya. Kalau sama teman-teman saya kan beda kan, kayak misalnya jaringan telepon gitu kan ya. Kalau saya paling ya itu yang alat yang bisa saya bawa doang. Oke. Kalau misalnya AC kan alatnya banyak. Iya lumayan, sampai bawa tangga. Itu yang bikin males tuh bawaannya. Iya. Oke. Nah ini makanya di teman-teman ya. Jadi perjalanan Hendrik ini, kenapa saya bilang ini bisa jadi referensi dan cerita nanti buat dipelajarin itu adalah ketika dia cinta sama bidangnya, dia nguasain sampai dia berurusan sama maut nih dari awal. Tapi maksudnya ini apa? Akhirnya sekarang gitu. Jadi orang ngasih trust ke Hendrik ya. Maksudnya kayak di luar itu, Hendrik, lu bisa ini kan ya gue dengar. Lu bisa ini kan gue dengar. Nah itu loh Hendrik ya kan. Jadi keran rezekinya tuh kebuka terus gitu loh. Maksudnya nggak cuma dia nikmatin gaji di kantor, tapi di luar itu pun orang butuh dia gitu. Nah inilah yang sebenarnya jadi benefit gitu ya. Jadi value tambahan dari si Hendrik ini gitu ya kan di mata orang-orang lain gitu. Karena dia udah dipercaya dan kerjaan lo beres-beres aja Hendrik ya so far ya gitu, nggak ada
keluhan dan lain-lain gitu. Ya intinya jujur aja kalau kerja itu. Iya, benar, jujur itu nomor satu nih. Gue setuju. Kerja apapun, nilainya berapapun, ya lu jujur. Itu reportnya ya begini gitu kan. Nah, ini yang gue kerjain gitu kan istilahnya kan. Kan ya tetap aja Hendrik kayak gitu-gitu kan kadang kita bersinggungan sama banyak oknum juga yang nakal gitu kan ya dari soal pembelian barang ya kan, terus kayak under deal dan lain-lain gitu kan. Cuma ya udahlah, lo kan di jalur yang bener kan Hendrik gitu istilahnya kan. Kalau untuk kayak gitu mah paling saya minta orangnya yang suruh beli. Saya nggak mau gitu. Iya. Takut dia nggak percaya gitu kan. Mendingan bapak aja yang beli gitu kan. Kalau saya tiap ngerjain aja gitu, biasanya aja gitu. Iya, pelaksana ya gitu ya. Iya benar-benar Rick. Ya ya semoga pokoknya lu lancar lah gitu ya di pekerjaan inilah gitu. Nah, terus berarti kalau misalnya Rick, lu udah berkeluarga Rick ya, gitu. Lu udah berkeluarga, lu kalau misalnya gua tanya, nggak usah sebutin angka salary lo, tapi di posisi yang sekarang ini mencukupi ya kehidupan keluarga lo ya? Mencukupi enggak sih, kurang. kurang. Paling sampingannya doang. Oke. Tadi mau gimana ya? Iya, tapi lebih ini di kontraktor sih. Iya. Di kontraktor baru ini. Cuma kan lu sekarang bisa itu kan ada sampingannya juga. Sampingannya kan? Yang lumayan. Oke. Cuma gini mungkin kan balik lagi ya, Hendrik. Sebenarnya gini, pertanyaan ini tuh gue objektif, ya kan. Soal salary lu bisa nge-cover keluarga lu. Pasti kan sebenarnya gini, semua income itu mungkin kalau ngomongin gamblang kan, ya segini gue nggak cukup nih ngidupin keluarga misalnya gitu ya. Tapi kan balik lagi kalau misalnya nggak cukupnya ini versi apa nih? Kalau lo boros ya juga mau gaji 20 juta juga kurang aja gitu kan kasarannya mungkin gitu ya Hendrik ya gitu. Tapi kan lo juga tanggung jawab di situ kan, responsible begitu emang lo ngerasa hitungannya nggak pas ya lo ini. Tapi kan nanti pas jenjang karirnya naik, lo pasti naik lagi salary kan gitu kan. Gitu loh. Ya. Oke. Nih ya Hendrik, udah lah semua ya kita di sini gamblang gitu kan, maksudnya Hendrik bilang ini oke ya berarti ya emang solusinya adalah dari Hendrik tadi dia harus kejar yang lain-lainnya lagi selama nggak ganggu operasional kantor Hendrik ya, betul. Dan sampai jarang di rumah. Nah itu ini bapak yang bertanggung jawab, iya sampai jarang di rumah. Tapi jangan lupa anak istri tetap harus ada quality time Hendrik, dikasih ya gitu istilahnya. Tetap harus ada gitu. Gue juga gitu kan gitu. Gue lembur sampai pagi apa segala gini, tapi ya usahain pas punya anak tuh gini semangat sih di situ. Oke. Anak berapa? 2. Wah, udah 2. Wah, oke, mantap. Langsung makin genjot ya. Ya karena ini udah ngitung popok susu apa segala gini udah. Itu udah pusreng itu. Iya. Iya benar. Pusreng tiap hari ya. Setuju gue gitu, setuju. Ya itulah makanya ya balik lagi kan begitu dia juga sekarang udah hadir anak 2 gitu ya kan, lu keran tertinggi lu makin kenceng ada aja kan Rick kan di luar kerjaan kan, Rick bisa ini nggak ya, mungkin nanti gue one day gitu kan Rick AC kagak dingin kenapa ya bisa, gitu. Terus gue kalau misalnya motor gue bisa pakai AC nggak motor gue? Gokil tuh. Belum ada sih. Oke. Iya. Menarik banget Rick gitu. Jadi ini teman-teman kalau semua memang ada interest mau jadi tim dari building maintenance, nanti boleh sebenarnya nanya-nanya ke Hendrik. Lo ada sosial media yang aktif nggak, Hendrik? Ada sih. Ada. Instagram, Facebook, IG ya. Gue boleh share nggak Instagram lo? Kalau teman-teman misalnya ada yang mau nanya, Hendrik, mau DM lo gitu, Bang, coba kasih arahan lagi dong Bang. Gue harus kemana. Karena kan kalau Hendrik ini kebetulan memang dari kakaknya yang ngajak duluan awalnya karirnya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini kalau selain misalnya Hendrik, misalnya lo ada tips misalnya selain dari info lowongan kerja gitu, misalnya kalau untuk pelajaran ini kan sebenarnya kalau di fakultasnya apa ya, harusnya teknik ya? Ya fakultasnya harusnya teknik ya, misalnya kayak listrik, electrical atau apa kan itu ada fakultasnya sendiri kan. Tapi Hendrik ini adalah seorang fighter yang memang dia belajar ya, lo learning by doing soalnya ya kan Hendrik gitu, lo otodidak tapi lo pertanggungjawabkan semua resikonya, lo responsibel sama pekerjaan lo gitu. Nah, ini mungkin nanti ada teman-teman yang emang mau tanya-tanya gitu, Hendrik, boleh ya di-share Instagram? Oke. Tapi balik lagi selalu gue ingatkan teman-teman semua jangan
Kesel, jangan baper kalau Hendrik belum bales saat itu juga gitu. Karena kan dia tadi ya gitu dia ceritakan udah jarang pulang sekarang ya gitu kan. Jadi kalau sekalinya pulang ya sama keluarganya dia gitu. Jadi nanti mungkin tinggal tunggu aja gitu dari Hendrik gitu. Teman-teman nih emang inspirasi banget ceritanya Hendrik gitu. Gua pun juga terinspirasi karena dia memang konsisten sampai ya inilah makna dari berdarah-berdarah berjuang tuh Hendrik ya gitu ya. Dari berdarah-berdarah berjuang, dia kena musibah apapun itu tapi dia nggak gentar, dia maju terus sampai sekarang akhirnya di posisi yang ya sudah yang dipikirkan Hendrik gitu ya. Maksudnya udah nggak yang harus bersinggungan sama nyawa lagi loh. Ya walaupun itu tetap ya resiko semua pekerjaan ada Hendrik ya gitu. Tapi lo udah better, tempat lo udah oke lah sekarang gitu. Itu apa? Jadi gua makasih banget Rick gitu lo udah hadir di acara ini. Berarti lo sesegara besok harus kerja lagi ya balik ya. Gitu Oh iya. Ya. Jagain gedung supaya aman ya gitu. Biar Maintenance. nggak kabur aja tuh. Iya. Oke. Thank you banget Rick. Saya lagi ya. Gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi jika ada kesempatan. Thank you teman-teman semua yang udah nyimak podcast ini gitu. Kalau ada pertanyaan tadi monggo Hendrik udah ngizinin di sosial medianya dia. Dan kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sehat selalu, berkah selalu, sukses selalu. Thank you.